Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar. Saya Khairul Anwar, guru PJOK SMA Al-Hikmah Surabaya. Kali ini akan membahas tentang materi atletik, nomor lari cepat. Adapun nanti yang kita ulas, yang pertama sejarah, kemudian teknik dan peraturan yang ada di lari cepat. Bagian pertama yang kita ulas tentang sejarah, bahwa lari cepat itu merupakan salah satu nomor lomba di dalam atletik. Atletik sendiri biasanya familiar di kalangan olahraga, dinamakan sebagai sport of mother atau mother of sport. Artinya semua induk cabang olahraga itu pasti ada atletiknya. Ada komponen atletiknya, baik itu jalan, lompat, lempar, semuanya ada di cabang olahraga dunia, sehingga sebutan yang disematkan oleh pecinta olahraga atletik sendiri yaitu mother of sport. Kemudian untuk lari cepat sendiri atau biasanya kita sebut dengan lari sprint, pertama kali dalam sejarah di Olimpiadekan, ya. Waktu itu di Yunani kuno pada tahun 776 sebelum Masehi. Berarti sudah sangat lama sekali. Sehingga kenapa kemudian lari ini merupakan termasuk olahraga yang tertua di dunia. Itu sejarahnya. Untuk nomor-nomornya di lari cepat, yang pertama ada 100 meter, 200 meter, 400 meter. Kemudian sebagai seorang pelari ada hal yang perlu diperhatikan. Ada teknik yang harus dilatih. Yang pertama, saat berlari condongkan tubuh sedikit ke arah depan. Kemudian kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat dan lengan diayunkan searah dengan gerakan lari. Teknik yang pertama. Kemudian teknik yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan harus dijaga agar tepat berada dalam keadaan rileks. Jangan terlalu tegang, rileks untuk otot-otot lengannya. Kemudian yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat hingga lurus dan usahakan paha depan diangkat hingga sejajar dengan tanah. Kemudian yang keempat, selama berlari posisi pinggang harus tepat dalam ketinggian yang sama. Yang terakhir, saat mencapai garis finish, badan dicondongkan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Maka ketika sudah di garis finish, usahakan yang masuk duluan adalah dadanya. Percuma kalau kita kakinya dulu yang masuk, tapi dada kita masih kalah dengan pelari yang lain. Maka bisa dikatakan kita akan kesulitan untuk bisa meraih juara. Itu untuk tekniknya. Kemudian di lari cepat sendiri itu ada yang namanya teknik start. Sebenarnya start sendiri ada 3 yang dipakai dan umum dipakai oleh seorang atlet lari cepat, yaitu start jongkok. Start jongkok sendiri terbagi menjadi 3 macam start. Yang pertama start jongkok pendek, yang kedua start jongkok menengah, yang ketiga start jongkok panjang. Apa sih definisi dari masing-masing yang tadi saya sebutkan? Yang pertama kita ulas tentang start jongkok pendek.
yaitu di mana kaki kiri di depan serta lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri dekat satu kepal, jaraknya satu kepal. Kemudian kedua tangan diletakkan di balik garis start, pas di belakangnya garis start. Ada titik putih biasanya pas di situ. Dengan jari-jari rapat serta bunda jari terpisah. Seperti huruf V kalau saya katakan. Jadi 4 jari kita itu bergabung atau menyatu. Ibu jari terpisah sendiri. Kemudian posisinya ada rongga ya, ada rongga artinya ada udara yang bisa masuk sehingga posisinya seperti membentuk huruf. Kemudian yang kedua, start jongkok menengah atau medium start. Awalnya hampir sama seperti dengan start jongkok pendek, yaitu kaki kiri di depan, kemudian lutut kaki diletakkan di sebelah kanan. Tungkak kaki kiri jaraknya dekat satu kepal. Kedua tangan diletakkan di balik garis start dengan 4 jari rapat, bunda jari terpisah. Berarti posisi kaki belakangnya itu agak mundur ke belakang, artinya tengah-tengah ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, sehingga dikatakan dengan start menengah atau start medium. Kemudian yang terakhir start jongkok panjang. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan di balik kaki kiri, jaraknya dekat satu kepal. Kedua tangan diletakkan di balik garis start dengan jari-jari rapat serta bunda jari terpisah. Ini posisi ya, ini posisi kaki kanannya panjang, lurusnya panjang ke belakang. Bedanya dengan start pendek dan start menengah, dia posisinya agak membungkuk karena posisi kaki kanannya yang belakang itu memanjang, agak diluruskan. Itu tadi penjelasan tentang start jongkok yang dalam hal ini terbagi menjadi 3 macam. Kemudian selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui bagaimana caranya untuk melatih start, teknik yang kedua yang harus kita latih adalah teknik berlari. Di sini ada 2 fase ya. Fase pertama fase topang. Apa itu fase topang? Fase di mana ketika kita sudah diberi bersedia siap ya, nah, itu fase kita nanti melakukan yang namanya gerakan torso atau gerakan menyeruduk seperti banteng. Tidak langsung kemudian kita tegakkan dada kita, tetapi kita masih seperti orang membungkuk atau seperti banteng yang menyeruduk lawannya. Gerakan ini di mana mendarat pada telapak kaki, lutut kaki topang. Bengkok wajib di minimum pada dikala amortasi. Kaki ayun dipercepat, pinggang sendi lutut serta mata kaki dari kaki topang wajib diluruskan kuat-kuat. Nah, dikala bertolak, bahu kaki ayun naik dengan kecepatan ke suatu posisi horizontal. Ya, seperti tadi awal tadi gerakan torso. Gerakan yang agak menunduk, kemudian langkahnya cepat, tetapi tidak kemudian langsung kita tegakkan dada kita masih menunduk. Barulah nanti setelah itu ada yang namanya fase layang ya, di mana fase ini setelah fase topang. Biasanya fase ini ketika akan sampai ke garis finish, posisi dadanya agak ditegakkan, kemudian posisi kakinya harus tambah dipercepat, tapi tetap harus rileks, tidak boleh tegang, fokus pandangan ke depan. Itu fase layang. Yang terakhir ya dalam fase ini adalah fase finish, yaitu setelah fase berlari tadi ya,
tahapan berlari tadi, kemudian kita akan menghadapi yang namanya masuk ke garis finish. Yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai seorang pelari yaitu menjatuhkan dada terlebih dahulu, menjatuhkan dada ke depan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Kemudian lari secepat-cepatnya sebagian melewati garis finish. Maka ketika kemudian kita sampai duluan ke garis finish, maka itulah pemenang, itulah juara. Yang perlu diperhatikan, mendahulukan dada ketimbang tangannya, mendahulukan kaki ketimbang mendahulukan dada ketimbang kaki. Kenapa? Karena yang dihitung nanti adalah dada mana yang masuk duluan. Barulah itu yang dinamakan sebagai pemenang di lari cepat atau lari sprint. Yang terakhir, ya, setelah kita tahu tekniknya, yang pertama tadi teknik start, kemudian teknik berlari, yang terakhir teknik finish, peraturan. Seorang pelari dinyatakan diskualifikasi apabila satu, melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Yang kedua, menyentuh lintasan pelari lain atau mengganggu pelari lain. Artinya dia masuk ke lintasannya pelari lain, itu tidak boleh. Yang ketiga, keluar dari lintasan. Dan yang paling akhir adalah ketika dia terindikasi atau ketika tes obat-obatan, obat penguat atau obat apa yang biasanya di istilah olahraga namanya doping, maka dia akan dinyatakan diskualifikasi. Tidak hanya didiskualifikasi dari kejuaraan, tetapi biasanya akan berapa tahun dia akan didiskualifikasi di semua kejuaraan yang ada di atlet. Barangkali itu saja penjelasan sejarah, teknik dan peraturan yang ada di lari cepat. Di video kali ini nanti juga akan menampilkan bagaimana teknik start, teknik lari, dan teknik memasuki garis finish. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara start yang benar, pakai start jongkok pendek. Posisi yang terkuat ada di depan, posisi yang kanan dulu. Kalau saya terkuatnya di kanan, berarti kanan yang ada di depan. Kemudian posisi kaki kiri ada di belakang. Posisi bersedia. Posisi tangan 4 jari menempel, 4 jari menempel, kemudian 7 jari terpisah sendiri, seperti membentuk huruf B, bersedia. Ada di belakang garis persis di garis start, bersedia, siap. Saya ulangi lagi, bersedia. Kemudian posisi kaki dan kaki yang sebelah kiri maksimal atau biasanya memakai dengan genggaman tangan jalannya. Kemudian posisinya siap diangkat, ya, siap diangkat, kepalanya